Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagikan untuk kita semua. Hari ini izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hardiansyah Satria Putra, dengan tempat tanggal lahir Surabaya 12 Mei 1993, dengan bidang keahlian di bidang konversi energi. Saya dosen di Teknik Mesin Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini kita akan memulai untuk penilaian unjuk kerja dosen di sertifikasi tahun 2025. Kami memilih yaitu mata kuliah perpindahan panas 1 dengan beberapa kali pertemuan dan 16 kali pertemuan, 14 tatap muka materi, dan 2 pengujian baik UTS maupun UAS. Di sini untuk yang pertama, kontrak kuliah pada mata kuliah perpindahan panas 1, yaitu untuk pertemuan pertama, yaitu penyepakatan dengan mahasiswa dan teori dasar tentang konduksi lunak 1 dimensi. Untuk pertemuan kedua, yaitu tetap di tunak 1 dimensi, di mana dalam 1 dimensi itu ada seri. Terus pertemuan ketiga itu ada konduksi tunak 1 dimensi dengan sistem paralel, di mana kita akan membahas dalam 1 dimensi itu ada beberapa material yang tertumpuk di situ sehingga sebagai peredaman panas. Untuk minggu keempat adalah multi konduktivitas tunak 1 dimensi multi. Di sini dalam 1 dimensi itu ada beberapa material yang disusun secara seri dan paralel digabungkan menjadi 1. Untuk minggu ke-5. Untuk minggu selanjutnya ada dimensi tunak rangkap 2. Artinya di sini ada dirangkapkan atau bisa disebut 2 dimensi. Nah, untuk yang ketiga adalah konduksi tunak pada bidang, baik berupa silinder maupun bidang lainnya, bentuk lainnya. Selanjutnya ada konduktivitas termal. Nah, konduktivitas termal yang akan masuk di konduksi tunak pada bidang tadi. Setelah itu kita akan mengadakan namanya kuis. Nah, kuesioner ini akan kita adakan di sela-sela. Terus ada di minggu berikutnya ada faktor bentuk konduksi. Setelah materi faktor-faktor bentuk konduksi ini akan dilakukan UTS minggu depannya, di mana ada 7 materi yang telah diberikan dan akan dilakukan pengujian di tengah semester untuk pengambilan nilai. Untuk tugas-tugas dalam setiap penilaian akan dilakukan tugas, baik tugas di rumah ataupun tugas di kelas, baik mahasiswa itu disuruh maju ataupun mengerjakan secara mandiri. Oleh karena itu penilaian kita sangat objektif, bukan subjektif. Untuk minggu ke-9 ada analisis numerik konduksi 1 dimensi. Itu minggu ke-9 dan akan dilanjutkan 2 dimensi di minggu ke-10, di mana analisa numerik ini adalah menganalisis dalam satu bidang itu ada susunan apa saja yang akan kita analogikan untuk menjadi sebuah analogi listrik.
berupa tahanan baik seri, paralel ataupun multi. Minggu berikutnya ada namanya analisa numerik pada bidang. Nah, ini biasanya akan banyak sekali bentuk-bentuk lain yang akan disusun secara satu dimensi ataupun dua dimensi. Kemudian ada metode tahanan thermal. Ini pengembangan atau kelanjutan dari kita menganalisa tadi, dijadikan ke model tahanan thermal berupa resistor atau resistansi. Nah, nanti rinciannya seperti ada di pengajaran, nanti di pengajaran berikutnya. Yang minggu ke-14 itu kita ada sistem kapasitas kalor terhubung kondisi batas tunak. Jadi di sini adalah sistem kapasitas kalor. Jadi di mana kapasitas kalor itu akan dijadikan sistem mana yang lebih baik dari beberapa sistem yang kita desain pada kondisi batasnya. Jadi batas terakhir dari benda tersebut dikatakan tunak itu batasnya seperti apa, dan sistem kapasitas itu seberapa besar. Di pertemuan ke-15 ada aliran kondisi pada benda tak berhingga. Ini biasanya kita ajarkan untuk mengetahui perpindahan kalor di ruang hampa atau yang lebih dikenal dengan sistem hampa udara. Ini di minggu ke-15. Ini banyak sekali pengembangan dalam aliran konduksi pada benda tak berhingga ini, karena benda tak berhingga ini bentuknya macam-macam. Nanti bisa kita analisiskan. Terus untuk sebelum mereka melakukan UAS, mereka akan mengajarkan namanya review dan quiz pada materi ke-9 minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Minggu ke-16 akan diadakan UAS. Selamat menyaksikan pembelajaran perpindahan panas secara aktual. Hari ini kita lanjutkan untuk kuliah perpindahan panas. Sebelum kuliah dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa. Silakan Mas Abbas pimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa Ustaz. Oke. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai kondisi tunak dan dengan rumus yang standar, maka sekarang kita lebih perdalam di kondisi tunak satu dimensi, di mana kita bisa melihat bahwa jika ada sebuah benda seperti ini, ya, benda itu akan memiliki namanya tebal atau delta seperti kemarin. Suhu yang masuk di sini T0, dia akan diturunkan di sini dan akan keluar T1. Ya. Nah, Q-nya gimana Pak? Nah, Q-nya juga akan berubah. Maka rumus kemarin adalah I sama dengan mega kali A kali delta T per delta X. Nah, ini min. Kita lihat. T1 min T0 per delta X. Nah, kalau T1 lebih rendah dari T0, maka dia akan menghasilkan min. Nah, itu kayak gini kan kalian pusing. Nah, kalian pusing. Ketika kalian pusing, maka min ini menjadi perkara.
Sehingga kita jadikan seperti ini. Ini lanjutkan. Ini Pak. K2-nya. K2-nya berapa? Tetap kan 320. Iya. Sini. Sini. Enggak usah disamakan sini. Ini tambah. Angka tambah dulu. Nah, wes tulisan. 320 kali 1,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Coret dulu. Jelas. Ini coret. Ini Pak. Kan tinggal satu nih. Tinggal satu. Ini tinggal min 1. Oke. Ini min 1. Wes, hitungan. Ini dikalikan ini semua min 1 berarti kan ini nambah 11 ya. Betul ya? Wes, tinggal kamu kalikan. Di sini ditulis 250 sama dengan 250 kurangi. Anu Pak, balik Pak. Enggak, tetap di bawah. Bagi 32 kali 1,6 nggak usah dibagi 2 ditambah 32 dikali 1,6 per 2. Wes, ini hitung dulu. Ayo, ada yang belum jelas? Bertanya om. Silakan bertanya. Ayo tanya. Tidak, saya ini hukumannya tekan 2 loh ya. Ada tekan 2 loh ya. Ayo, nanti ada tekan 2. Nah, ini sudah ketemu kok. Iya. Jadi cara ini. Ini 250 kurangi 60 berapa? 190. Ini kan 52 ya? 51,2. 51,2 dibagi 2 gini toh? Iya. Ditambah 51,2 per 2. Nah, ada di sini. 190 bagi berapa? Ini bagi ini berapa? 51,2 bagi 2 25,6 25,6 ditambah 25,6 berarti 190 dibagi 51,2 berapa? 3,71 apa? Watt per meter per. Nah, oke. Berarti blok engine akan mengeluarkan kalor sebesar 3,71 watt per meter per, atau biasa disebut joule ya. Itu joule bukan? Coba cek. Satuan kalor coba dicari di internet, di Google. Ayo pastikan Mas Manhas. Joule Pak. Hah? Joule ya. Joule itu sama dengan, kalau kita bukan, joule itu sama dengan apa? Ayo, joule lagi buat per meter loh. Ayo, joule sama dengan, hah? Ayo, joule sama dengan, oh Mas Isan,
Joule per meter sama dengan kilogram kali kilogram kali kuadrat per meter kuadrat per second, kuadrat. atau bisa disebut W kan per meter per meter kuadrat Pak. Watt itu satuan apa? Iya. Ya. Oke. Ayo saya cek. Kalau kalian membuat, nanti silakan lagi satu orang untuk memberi contoh. Mas Jaga, angkat tangan. Saya absen. Tigo, Panas, Farhan, Dimas Satria, Jawari, Miftah, Adit, Osep, Ilham Jaro, hadir nggak? Izin. Oke, Zaki, izin. Albas, oke. Berarti yang izin 2 orang ya? Oke. Ayo, siapa yang mau maju untuk mencoba? Mau seri, mau paralel boleh. Mau multi juga nggak apa-apa. Ini 3 materi nah. Jadi kalau kita hanya membahas satu materi, satu dimensi itu banyak isinya. Ya. Jangan dikira satu dimensi itu cuma satu. Nah sekarang boxing ring itu apa satu? Dalam satu bidang. Nah, tidak. Ada kepala, ya. Terus silindernya sendiri, ya. Blok tengah sama blok. Berarti ada berapa? 3. Betul? Kalau dibikin paralel bisa. Tapi harus satu kesatuan. Berarti ada berapa? Ada multi ya? Yang tengah multi, yang atas sing atas paralel, yang tengah seri, yang bawah kumpul pecah. Pecah. Seri. Berarti jadi yang satu di atas, serinya. Berarti serinya ada berapa? Ayo, Mas Jawari, coba Mas Jawari. Kalau mau maju atau Mas Dimas? Mas Jagat? Mas Jagat? Coba Mas Jagat. Ayo, coba. Mas Jagat coba satu materi saja. Setelah itu kita akan melanjutkan ke yang lain. Kalau tidak ada yang maju, tak buat PR. Oke, saya buat PR ya. Kita buat PR, bikin juga di rumah. Kalau sudah, kita akhiri. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Silakan tanya. Takut malah tuh ditakut. Kenapa nggak takut? Kok langsung koma wis nang kampus. Di sini langsung cari. Nah, ayo. Dan awas yo. Saya punya anu ke kalian.
Kalau saya punya 3 materi dalam satu uang, ya, disusun paralel, secara logika, panas yang turun atau Q yang dikeluarkan sama nggak? Antara satu benda dengan benda yang lain sama tidak? Sama? Sama kan tidak? Tidak. Kenapa? Karena penyambatan dilewati. Lalu penyambatan yang dilewati. Waktu hambatan apa ini? Hambatan cinta apa? Hambatan karena material? Sambil mati yang Hambatan karena dari ruang ke ruang. dari luar ke. Ruang. Oke. Sekarang kalau misalkan saya punya 5 material, ya, di dalam satu ruangan, saya susun seri. Apakah Q yang dilakukan sama? Kita susun seri. Apakah Q di setiap anunya sama? Setiap material? Tidak. Tetap Q. Apa yang mempengaruhi? Dan dari material itu sendiri. Bahan dari material atau konstan akan mempengaruhi sebuah perbedaan. Nah, ini nanti bisa menjadikan skripsi, judul skripsi apa? Ya, itu salah satunya adalah efek Seebeck. Apa itu efek Seebeck? Apa itu efek Seebeck? Ayo jalan, coba ya, efek Seebeck. Apa itu? What is efek Seebeck? Apa itu efek Seebeck? Dulu Bang Google. Efek Seebeck adalah, ayo, Aliran kembali. aliran kembali terhadap apa? Apa mas efek Seebeck? Adalah apa mas Egan? Efek Seebeck apa mas Masin? Apa? Efek Seebeck adalah gaya membalik panas, ya, menyerap panas menjadi listrik. Itu kemarin dipakai oleh kakak kelasmu angkatan 17 atau 18. Itu membuat kompor portable. Ya, jadi ini kan bawa kompor, tapi dia bawa aki. Bisa nggak? Bisa. Atau dia cuma bawa rangkaian efek Seebeck. Bisa nggak jadi kompor? Bisa. Caranya gimana? Dia perlu ada area yang nggak itu bawa es batu. Ya, cukup pakai es batu. Nah, es batu ditempelkan di sisi dingin dari sebuah material atau material, ya. Dia hanya bisa, ya, untuk memanaskan area yang dibalikkan. Nanti baliknya akan keluar apa? Atau pakai listrik bisa. Yang ke bawah ini, yang atas, sehingga yang di atas bisa untuk jadi kompor. Jadi nggak usah bingung kalau tekniknya di lapangan. Pedamu mogok atau mobilmu rusak, cek duwe aki, yo. Ono alat peltier, butuh alat peltier toh. Mana peltier awak cek iso mangan. Mana wong teknik nggak usah lebih. Yang penting mau mengamalkan materi. Oke? Ayo, ada pertanyaan lain? Oke? Selesai ya? Ada pertanyaan?
Wes, umurnya B. Oke. Untuk minggu depan, teman-teman berikutnya, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Nah, ini. Ya, satu dimensi tadi paralel. Oke. Ya. Nah, besok kita akan berbicara di arah silinder. Minggu depan coba kalian pelajari untuk sistem silinder atau radial. Kalau ada pertanyaan, silakan Mas Albas sebagai ketua kelas memimpin kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kabarnya kita berdoa untuk bermanfaat bagi kita khususnya dan orang lain. Berdoa sesuai dengan keagamaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Akhir kata, jika ada kesalahan dari saya, minta punya saya. Jika ada benar, hanya Allah semata. Dan yang menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba saudara kami itu membuat kompor portable. Ya, jadi ini kan bawa kompor, tapi dia bawa aki. Bisa nggak? Bisa. Atau dia cuma bawa rangkaian efek sipil. Bisa nggak jadi kompor? Bisa. Caranya gimana? Dia perlu ada area yang nggak dia itu bawa es batu. Ya, cukup pakai es batu. Nah, es batu ditempelkan di sisi dingin dari sebuah material atau bagian ya. Dia hanya bisa ya untuk memanaskan area yang dibalikkan. Nanti baliknya akan keluar apa? Listrik. Atau pakai listrik bisa. Yang ke bawah ini, yang atas sehingga yang di atas bisa untuk jadi kompor. Jadi nggak usah bingung ya tekniknya di lapangan. Pedagang mogok mobil rusak, cek duwe aki, yo. Ono alat peltier, butuh alat peltier toh. Alat peltier awak cek iso mangan. Mana wong teknik nggak usah wedi. Yang penting mau mengamalkan materi. Oke? Ayo, ada pertanyaan lain? Oke? Selesai ya? Gak ada pertanyaan? Wes, umurnya B. Oke? Untuk minggu depan, teman-teman berikutnya, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini tadi yang saya bilang. Nah, ini. Ya, satu dimensi tadi paralel. Oke? Ya? Nah, besok kita akan berbicara di arah silinder. Minggu depan coba kalian pelajari untuk sistem silinder atau radial. Kalau ada pertanyaan, silakan Mas Albas sebagai ketua kelas memimpin kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kabarnya kita berdoa untuk bermanfaat bagi kita khususnya dan orang lain. Berdoa sesuai dengan keagamaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Akhir kata, jika ada kesalahan dari saya, minta punya saya. Jika ada benar, hanya Allah semata. Dan yang menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.